Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Desilul Fauzi dari kelas 10. Saya akan menjelaskan tentang Japanese Language Proficiency Test atau bisa kita sebut JLPT. JLPT ini merupakan ujian kemampuan bahasa Jepang yang ditunjukkan untuk orang-orang yang memiliki bahasa ibu bukan bahasa Jepang. JLPT pertama kali diselenggarakan pada tahun 1984. JLPT diikuti oleh peserta dari 62 negara dengan jumlah 600.000 orang lebih. JLPT biasanya diselenggarakan 2 kali setahun, yaitu pada hari Minggu pertama di bulan Juli dan Desember. Level-level dalam JLPT terdapat 5, yaitu N1, N2, N3, N4, dan N5. N5 adalah level terendah dan N1 adalah level tersulit. Dan inilah patokan untuk masing-masing level JLPT. Setiap level dibutuhkan untuk hal tertentu, seperti N1 dipergunakan untuk bekerja di Jepang dan perusahaan Jepang di Indonesia, N2 dipergunakan sebagai persyaratan beasiswa atau melamar pekerjaan di Jepang, N3 untuk persyaratan melamar pekerjaan atau magang di Jepang, N4 dan N5 dipergunakan untuk masuk sekolah bahasa di Jepang. Penjelasan setiap level JLPT level 4 dan level 5 biasanya orang-orang di level ini mereka selain bisa memahami dan membaca hiragana maupun katakana, mereka dapat membaca dan memahami frasa kalimat, paragraf pendek menggunakan kanji dasar, dan mereka dapat memahami informasi yang diperlukan. Juga dapat mendengarkan percakapan dengan kecepatan normal dengan topik kehidupan sehari-hari. Sementara orang yang di N3 biasanya mereka dapat membaca dan memahami sebuah kalimat mengenai isi spesifik yang ditulis dengan tema kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan mereka pun mereka dapat mendengarkan percakapan dengan kecepatan normal dan dapat memahami aliran cerita dan isi utama kalimat. Untuk orang yang berada di tingkat N2 biasanya mereka dapat memahami dengan jelas tesis utama dan isi artikel dalam membaca surat kabar dan majalah. Dalam kehidupan sehari-hari mereka biasanya mereka dapat mendengarkan percakapan dengan kecepatan normal dan dapat memahami aliran cerita dan isi utama kalimat. Untuk yang N1, mereka dapat membaca surat kabar, mengkritik suatu kalimat yang kompleks dan isinya akan ditanya apakah logis dan bisa mengerti, dan akan diminta untuk membaca antar baris dari isi kalimatnya. Seperti itu. Dan mereka pun dapat mampu memahami berbagai jenis percakapan diucapkan dengan kecepatan alami, dapat memahami secara detail isi pembicaraan karakter. Tingkat ini sesuai dengan pemahaman penuh dari bahasa Jepang. Itu tingkat tertingginya bahasa Jepang. Dan sesi ujian dari JLPT ada soal-soal ujiannya terdapat 4 sesi, yaitu Mojigoi atau menguji kemampuan peserta dalam memahami kosakata dalam bahasa Jepang kanji. Choukai yaitu menguji kemampuan peserta dalam mendengar dan memahami dialog dalam bahasa Jepang. Dokai yaitu menguji kemampuan peserta dalam memahami artikel dalam bahasa Jepang. Bunpo menguji kemampuan peserta dalam memahami grammar bahasa Jepang. Sebelum tahun 2010, sistem penilaian JLPT adalah penjumlahan nilai dari masing-masing bagian dan harus mencapai batas nilai tertentu. Sejak tahun 2010, sistem penilaian diubah. Setiap bagian memiliki standar nilai sendiri, sehingga untuk lulus para peserta harus mampu mencapai nilai tertentu untuk masing-masing bagian. Hal ini tidak berlaku sistem penilaian kumulatif seperti sebelumnya. Cara mengikuti JLPT ialah mendaftar dan datang ke tempat JLPT yang berada di 7 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar, dan juga Padang. Nah, itu dia penjelasan dari JLPT. Saya Devan Desilul Fauzi dari kelas 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.